Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh bahagia. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebab firman-Nya itu adalah terang dan pelita bagi segenap jalan yang harus kita tempuh. Mari kita berdoa sehingga Tuhan menolong kita untuk mengerti firman-Nya. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Kami dapat kembali berkumpul bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, supaya Roh-Mu yang kudus menolong kami mengerti firman-Mu, sehingga firman itu menjadi benih iman yang tumbuh dalam hati kami, dan kami pun berbuah dalam pelbagai kebajikan, dalam pelbagai buah yang indah untuk memuliakan Tuhan dan melayani Engkau melalui melayani sesama kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, sebelum lebih jauh, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari surat Kolose 3, ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Kolose 3, ayat 12 sampai dengan yang ke-17, saya akan bacakan bagi saudara-saudara semua. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Nah, saudara-saudara, tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah hidup sebagai orang-orang pilihan Allah. Ya, hidup sebagai orang-orang pilihan Allah. Nah, saudara-saudara, bicara tentang pilihan Allah, kita tentu akan berpikir tentang sesuatu atau orang-orang yang sangat unggul sekali. Karena jikalau kita sebagai manusia pasti memilih yang terbaik, bagaimana mungkin Allah kurang dari itu? Ya, biasanya kita berpikir seperti itu. Namun satu hal yang mesti kita ketahui, dalam konteks pilihan ini, kita harus melihat dan menyadari bahwa tak seorang pun orang yang layak sebenarnya untuk dipilih. Semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Mereka semua telah berbuat dosa. Mereka semua, termasuk kita semua, telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun bagaimanakah Allah memilih orang-orang ini? Atau orang-orang yang menjadi orang-orang pilihannya? Saudara-saudara, Allah memilihnya melalui Injil. Ya. Ketika Injil diberitakan, karya Kristus dinyatakan, kasih Allah dinyatakan di sana, maka banyak orang dipanggil melalui berita Injil. Tapi dari sekian banyak orang yang dipanggil oleh berita Injil, berapa banyakkah orang yang sungguh-sungguh percaya? Ya, kita semua tahu tentu orang yang memberi diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus lebih sedikit jumlahnya daripada orang-orang yang dipanggil oleh Injil itu sendiri. Nah, setiap orang yang memilih atau menetapkan hatinya, mengambil keputusan untuk percaya, maka dialah sebenarnya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya, Allah itu sangat baik, mengasihi semua orang, tetapi berbahagialah semua orang yang mau menerima berita Injil itu, mau menerima keselamatan itu, sebab jikalau tidak demikian, maka keselamatan itu akan tetap tinggal pada diri Tuhan saja dan tidak menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya mendorong kita semua untuk membuka hati. Kiranya setelah kita mendengar Injil, hati kita berserah kepada Tuhan. Kita dengan hati yang terbuka, hati yang ikhlas menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan dan juga Raja kita. Sebab kita semua tahu, tak seorang pun yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Seandainya manusia mampu meraih kesempurnaan, tentu Tuhan Yesus tidak perlu datang. Tapi karena manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya, tidak mampu meraih kesempurnaan, maka Tuhan Yesus harus datang menjadi juru selamat. Sebab Ia sangat mengasihi kita. Ia sangat mengasihi manusia, saudara-saudara semua. Nah, sejak kita percaya, kita menjadi milik Tuhan. Kita telah menyambut kasih Tuhan.
menyambut uluran tangan Tuhan dalam kasih karunia-Nya, sehingga kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, ya. Dan rupanya ketika Tuhan Allah kita memilih kita, maka kita pun menjadi orang-orang yang dikuduskan dan dikasihi-Nya. Dikuduskan artinya kita menjadi kudus bukan karena tindakan kita. Kita menjadi kudus karena tindakannya, saudara-saudara. Seperti yang kita ketahui, tubuh dan darah Yesus menyempurnakan, menguduskan kita. Menguduskan artinya tidak hanya kita disucikan, tapi kita juga dijadikan milik Allah yang berharga. Ini hal yang sangat indah sekali. Bagaimanakah caranya menjadi milik Allah? Sebab manusia sendiri telah membuang dirinya dengan melepaskan dirinya dari persekutuan dengan Allah. Rupanya melalui iman. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, hubungan kita dengan Allah diperbaharui. Bahkan kita melihat Dia sebagai Bapa kita, pribadi yang paling mengasihi kita, pribadi yang paling dekat dengan kita. Kita dikuduskannya, kita disucikannya, yes, dan tentu saja kita dijadikan miliknya, ya, luar biasa, ya. Kemudian kita juga dikasihinya, saudara-saudara. Kita dipilih, dikuduskan, dan juga dikasihinya. Ini hal yang sangat penting sekali. Sebab hubungan kita dengan Allah, Bapa kita dalam Kristus, tidak boleh hubungan yang dingin. Allah tidak menghendaki hubungan yang dingin, tapi hubungan yang hangat, hubungan yang sangat indah sekali, hubungan yang akrab, seperti hubungan orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya. Demikianlah sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Jadi betapa sangat disayangkan kalau kita dalam hati ingin menghormati Allah, ingin memuja, memuliakan Dia dalam Kristus Yesus, jangan lupa juga hidup dalam kasih-Nya. Sebab jikalau kita tidak hidup dalam kasih-Nya, maka kita akan menjalani hubungan yang dingin. Hubungan yang dingin itu bukan hubungan yang indah. Orang tua kalau dengan anak hubungannya dingin tidak enak, tidak indah. Suami istri kalau hubungannya dingin juga tidak indah. Sahabat yang satu dengan yang lain, jikalau hubungannya dingin juga tidak indah. Tidak ada hubungan yang indah kalau hubungan itu dingin. Sebab itu saya berdoa di dalam nama Yesus supaya kita semua tetap tinggal dalam kasih yang semula. Bagaimana kita dulu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan diri kepadanya dan begitu bersuka cita sepertinya. Tidak ada hal yang lain yang lebih indah selain Tuhan sendiri. Nah, tetaplah tinggal dalam kesadaran itu, tetaplah tinggal dalam perasaan itu, saudara-saudara semua. Dikuduskan dan dikasihi. Dipilih, dikuduskan, dan dikasihi. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang sudah menjadi milik Allah dan dipenuhi dengan kasih-Nya, ya, maka kita sekarang diberi sesuatu untuk kita kenakan, saudara-saudara. Ya, ibaratnya pakaian. Ya. Kalau kita sudah dijadikan milik Allah, dijadikan mempelai Kristus, ya, tentu kita disediakan segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan, supaya kita menyatakan kemuliaan-Nya. Ibaratnya pakaian yang indah-indah, Tuhan memberikan kita hal-hal ini, yakni belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya. Tuhan menghendaki pemberian-pemberian itu supaya kita kenakan, saudara-saudara. Kenakanlah yang namanya belas kasihan. Belas kasihan itu artinya ketika kita melihat orang lain, ada rasa kasihan. Kasihan dalam pengertian yang positif, ya. Kita belajar menempatkan diri di posisi dia. Ketika kita belajar menempatkan diri di posisi dia, kita jadi menyadari hal-hal apa yang kira-kira dibutuhkannya, hal-hal apa yang kira-kira diharapkannya, dan hal-hal apa yang kira-kira bisa membangunnya, saudara-saudara. Perasaan semacam ini harus ada dalam hubungan kita seorang dengan yang lain. Jikalau kita tidak punya belas kasihan kepada sesama kita, maka kita akan menjadi orang yang kejam. Orang yang kejam bukanlah orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, tapi orang yang lemah lembut, yang hatinya terbuka kepada kehendak Tuhan, yang hatinya terbuka kepada firman Tuhan, yang hatinya penuh dengan belas kasihan. Nah, dialah sebenarnya orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Sebab Roh Tuhan tidak menjadikan orang itu kejam. Roh Tuhan menjadikan orang itu sungguh-sungguh memiliki hati yang berbeda, yakni hati yang berbelas kasihan. Berikutnya, kenakan juga yang namanya kemurahan. Ya. Mengapa kita penting mengenakan kemurahan? Sebab Tuhan telah terlebih dahulu bermurah hati kepada kita, saudara-saudara. Setiap hari kita hidup dalam kemurahan-Nya. Setiap pagi kemurahan-Nya baru bagi kita. Bahkan sesungguhnya Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan kemurahan-Nya. Seperti seorang tua
yang memperlakukan anak-anaknya. Mereka memperlakukannya dalam kemurahan, sebab mereka semua adalah anak-anaknya. Kemurahan itu juga sangat dekat artinya dengan anugerah, ya. Tuhan mengukur kita dalam ukuran anugerahnya dan memperlakukan kita dalam anugerahnya. Jadi hubungan kita, hubungan ayah anak, hubungan orang tua anak, hubungan kekasih seorang dengan yang lain yang begitu akrab, yang begitu indah. Nah, jikalau Tuhan telah bermurah hati kepada kita dan kita betul-betul mengecapnya, kita betul-betul menghayatinya, kita betul-betul mensyukurinya, saya yakin dan percaya, di sanalah sebenarnya, sesungguhnya kita akan bisa mengenakan kemurahan itu dan hidup seorang dengan yang lain dalam kemurahan Tuhan. Berikutnya apa lagi? Kenakanlah juga kerendahan hati. Ini hal yang indah sekali. Kerendahan hati itu lawannya adalah tinggi hati. Tinggi hati bukan buah dari mengenal Tuhan, ya. Tinggi hati itu akar daripada segala kejahatan, akar daripada segala dosa. Jadi di dalam Tuhan, mari kita senantiasa mengasah kerendahan hati kita dengan meninggikan Tuhan saja, memuliakan Tuhan saja, menyadari bagaimana Tuhan memakai kita, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kita dan juga di antara kita, sehingga kita senantiasa mengakui Tuhan dalam segenap jalan dan juga kehidupan kita. Jikalau kita kurang mengakui Tuhan dalam segenap jalan dan juga kehidupan kita, maka sulit menjadi orang yang rendah hati. Ya, berikutnya apalagi? Kenakanlah kelemah lembutan dan kesabaran. Wah, ini indah sekali. Kelemah lembutan dan kesabaran. Lemah lembut tidak berarti lemah. Lemah lembut itu berarti orangnya mau ikut Tuhan, mau berjalan dalam pimpinannya, mau tunduk kepada kehendaknya, dan sabar. Tidak segala sesuatu hasilnya cepat dan instan. Banyak hal di kehidupan ini adalah sebuah proses. Bahkan prosesnya bisa jadi cukup panjang. Tapi orang yang menghargai proses, yang belajar menikmati proses, mensyukuri sebuah proses, akan dibawa oleh Tuhan menjadi orang yang sabar. Sebab ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan itu, bahkan berjalan dalam proses yang harus kita jalani, maka lama-kelamaan buah kesabaran itu akan nampak juga dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan memberikan kita contoh bagaimana kita hidup dalam kesabaran, saudara-saudara. Firman-Nya berkata begini dalam ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Rupanya pada waktu itu ada persoalan semacam ini. Ada persoalan bahwa jemaat menaruh dendam seorang terhadap yang lain. Nah, saudara-saudara, pertanyaan saya, pernahkah kita menaruh dendam seorang terhadap yang lain? Mengapa seseorang bisa mendendam orang lain? Nah, seringkali seseorang bisa menendam karena orang itu mengalami sakit hati. Barangkali karena perlakuan yang tidak pantas, sehingga orang itu menjadi kecewa, menjadi sakit hati, akhirnya mendendam. Namun demikian, siapapun yang salah, apapun yang pernah terjadi, Tuhan tidak mau dendam itu tinggal tetap dalam hubungan kita seorang dengan yang lain. Sebab dendam itu akan membutakan, dendam itu akan menghalangi kita menikmati kepenuhan daripada pemberian-pemberian Tuhan yang indah dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengajak kita sabar dan Tuhan mengajak kita mengampuni. Bagaimana caranya? Secara manusia ini sulit, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita bisa sabar kalau kita berefleksi, Tuhan saja sabar dengan saya. Mengapa saya nggak sabar dengan dia? Tuhan saja tidak dendam dengan saya. Mengapa saya dendam dengan dia? Tuhan saja sudah mengampuni saya. Sekali untuk selama-lamanya. Saya diselamatkan, diampuni satu paket. Bagaimana mungkin saya tidak mengampuni orang itu? Gitu misalnya. Ya, nah ini yang terus kita harus hayatin, juga refleksikan. Semakin dalam kita menghayati kesabaran Tuhan, semakin dalam kita menghayati pengampunan dari Tuhan, semakin dalam kita menghayati Tuhan mengampuni dan melupakan segala dosa-dosa kita, maka semakin kuat kita akan mampu melepaskan dendam dan mengampuni seorang akan yang lain dalam kehidupan kita ini, saudara-saudara. Nah, ini penting sekali. Kemudian Tuhan rindu supaya kita terus dalam ikatan yang benar, ya. Kita semua ingin bersatu, harus ada pengikatnya. Firman Tuhan berkata, supaya kita semua dipersatukan, diikat oleh kasih. Ya. Kasih disebut sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara-saudara, ada banyak kasih, ya. Dalam bahasa Yunani ada 4 kasih dalam kehidupan ini. Ada kasih filia, kasih persaudaraan, ada kasih storge, kasih dengan latar belakang yang sama. Ada kasih eros, kasih asmara,
ada juga kasih agape. Kasih agape harus menjadi fondasinya, harus menjadi landasannya. Kasih dari Tuhan, kasih yang tanpa syarat ini, supaya kasih persaudaraan kita disucikan, supaya kasih mengenai latar belakang yang sama, baik latar belakang keluarga, kebangsaan, kesukuan yang sama, menjadi sesuatu yang kudus dan indah. Dan demikian juga kasih agape akan menguduskan kasih eros kita, supaya proporsional pada waktu yang tepat dan juga pada tempat yang tepat. Saudara-saudara, ini penting sekali. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam kasih, kita akan bersatu. Kalau kita hidup dalam kasih, kita akan terus saling menyempurnakan seorang dengan yang lain. Ya, kemudian dalam Kristus sebenarnya kita bersyukur sekali. Kita punya Tuhan yang adalah Sang Raja Damai. Ya. Tuhan kita bukan Raja Perang, Dia Raja Damai. Tuhan lebih hebat daripada perang, lebih hebat daripada kekerasan. Dia adalah Raja Damai. Dia mendamaikan dunia dengan dirinya. Dia membuat kita bisa hidup damai seorang dengan yang lain. Firman-Nya berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu. Ya. Damai sejahtera itu jangan hanya tinggal dalam diri kita. Damai sejahtera harus menguasai kita. Dengan kata lain, damai sejahtera itu harus memerintah, ya, menjadi sesuatu yang dinamis, yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, ketika Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan ingin damai sejahtera itu mengalir ke seluruh kehidupan kita. Dan kita dituntun berjalan dalam damai sejahtera Tuhan. Artinya begini, kalau sesuatu tidak damai, lebih baik kita tidak usah melangkah. Sesuatu yang baik itu pasti mendamaikan, membuat kita teguh dalam Tuhan, membuat kita dalam kondisi yang sangat sadar, dan dalam kondisi yang terbaik, saudara-saudara. Nah, ketika kita hidup dalam damai sejahtera Kristus, dan membiarkan damai sejahtera itu memerintah dalam diri kita, maka, saudara-saudara, kita akan semakin menikmati persatuan, dan hati kita penuh dengan syukur. Saya merenungkan ya, damai sejahtera dan sukacita itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Kalau hati kita penuh damai sejahtera, hati kita pasti juga penuh sukacita. Dan jikalau kita penuh sukacita, ya hati kita pasti di dalamnya juga penuh dengan damai sejahtera. Saudara-saudara, kemudian kita semua sudah diberi firman Allah. Alkitab, firman yang tertulis yang sangat lengkap sekali. Saya mendorong kita untuk membacanya. Kalau kita orang yang adalah, katakanlah orang yang gemar berbuat baik, gemar melayani, gemar membantu orang lain tanpa firman, kita kekurangan pilar tertentu yang membuat hidup kita kecolongan, kurang menikmati kepenuhan berkat Tuhan. Kalau kita orang yang suka berdoa, suka memuji Tuhan, tidak baca firman juga ada kerugian besar. Kita akan miss sesuatu yang sesungguhnya penuh kuasa, membangun iman, kekuatan dalam batin yang terdalam. Firman tidak boleh diabaikan dan firman harus ditelaah di dalam Kristus, sebab Kristus kunci pembuka segala firman, yakni pribadinya dan karya penebusannya. Saudara-saudara, kemudian saya berdoa supaya kita penuh dengan firman Kristus. Hati kita penuh dengan firman Kristus, penuh dengan pengajarannya, penuh dengan karya penebusannya, penuh dengan puji-pujian kepadanya. Sehingga saudara-saudara, kita seorang dengan yang lain dapat saling menasihati, ya, dapat saling menegur di dalam Tuhan, dan betul-betul akhirnya hidup kita itu semakin indah. Dan yang terakhir tentu saja, kita hidup di dunia yang praktis, ya. Setiap hari kita punya pekerjaan, aktivitas, baik di rumah maupun juga di luar rumah. Firman Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan perbuatan kita harus di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya kita sadar melalui perbuatan, melalui perkataan kita, Tuhan pun akan berkarya. Perkataan-perkataan yang membangun, ya, di mana perlu, akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih karunia-Nya kepada orang itu. Dan setiap pekerjaan kita sesungguhnya adalah kehendak Tuhan untuk memberkatinya dan membuatnya berhasil. Kalau kita gagal, jangan menyerah. Bukankah Tuhan ingin kita berhasil? Teruslah maju, melangkah dalam hikmat dan pimpinan Tuhan. Maka kita akan mengecap dan menikmati hasilnya, kita dan seluruh keluarga kita. Jadi hari ini, saudara-saudara, sebagai orang-orang pilihan Allah, ingatlah satu hal. Di dalam Kristus, kita dipilih. Melalui iman kepadanya, nyata bahwa kita adalah miliknya abadi. Dan sebagai miliknya abadi, kita dikuduskan menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Dan dikasihinya. Kiranya tak seorang pun di antara kita yang kurang kasih sayang ilahi, tapi kita semua penuh dengan kasih Tuhan. Dan akhirnya kita mengenakan segala yang baik, berbuahkan segala yang baik,
dan nyata dari hidup kita yang sabar, saling mengampuni. Sebab Tuhan tak terlebih dahulu mengampuni kita. Kita hidup erat bersatu dalam kasih, dan damai sejahtera Kristus memerintah dalam diri kita, dalam hati kita. Dan kita menyadari kita satu tubuh, penuh dengan perkataan Kristus. Dan saudara-saudara, akhirnya segala perkataan perbuatan kita bersaksi bahwa kita adalah milik Tuhan. Tuhan ada dalam diri kita berada dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.